sore menjelang malam dan menjelang lapar. Terima kasih Romo Tarsi, saya diperbolehkan untuk berbagi di tempat ini. Ini kehadiran saya yang kedua. Sit Deus in itinere tuo, semoga Tuhan menyertai dalam perjalanan kita. Hari ini adalah dalam ulang tahun kelompok persaudaraan gerombolan. Apa ini? Komunitas patrisian yang isinya bapak-bapak semua. Gak ada yang ibu. Kenapa? Patrisian laki-laki semua. Karena disitulah mereka merasakan kebebasan. Disitulah mereka bisa berdoa berjamaah, berdosa berjamaah. Terima kasih komunitas patrisian, dan hari ini pun bekerja sama dengan SKK ya, dari seksi kerasulan keluarga Keuskupan Agung Jakarta Paroki San Stella Maris. Tepuk tangan dong untuk kakak semua. Ya, siapa yang dari paroki sini? Angkat tangan. Wow, banyak banget. Terima kasih. Siapa yang dari luar paroki sini? Silakan angkat kaki. Karena Anda adalah penyelundup. Ya, firman Allah tadi, firman Tuhan penolong hidupku. Dan hari karena patrisian ini sering sekali membaca kitab suci, padahal yang lebih penting melakukannya, coy. Bukan hanya membaca, anak TK juga hafal. Jadi bagaimana nanti saya akan melihat kenapa kok kita membaca firman Allah. Saya seringkali kalau di rumah retret, kan anak-anak pada bawa Alkitab. Saya bisa membedakan mana ini anak Katolik, ini anak Kristen. Kalau anak Katolik itu kitab susah dibukanya, pelan-pelan, masih rapat-rapat. Firman Allah terkunci pada Alkitab. Tetapi kalau anak Kristen itu mudah dibukanya, distabiloin sampai kayak direndam stabilo semuanya. Saudara-saudari yang terkasih, mengapa orang saudara kita Kristen begitu rajin sekali membaca kitab suci? Karena bagi orang Kristen sumber satu-satunya iman adalah kitab suci. Kitab suci, maka mereka harus baca kitab suci. Sedangkan sumber iman gereja Katolik apa saja? Ekaristi, ibu salah. Itu mah tempat mencari berkat Tuhan, itu Ekaristi namanya. Sumber iman gereja Katolik kitab suci, betul. Lalu tradisi gereja, betul. Lalu magisterium ajaran gereja. Jadi ada begitu banyak yang harus diketahui oleh orang Katolik. Bahkan nanti juga saya akan memperlihatkan ajaran gereja tentang kitab suci apa, supaya kita tahu bersama-sama. Dan sering orang Katolik kalau disuruh baca kitab suci banyak alasannya. Tulisannya kecil-kecil, susah dibacanya. Terus saya bilang, Oma, cari kitab suci yang satu lembar satu huruf. Atau yang kedua, orang Katolik kalau disuruh baca kitab suci, alasannya orang muda, orang tua sama. Alasannya
saya sudah baca tetapi tidak paham, tidak mengerti. Saudara-saudariku, kitab suci itu sabda siapa? Sabda siapa? Sabda Tuhan. Kalau nggak ngerti, wajar kita blokor. Tuhan Maha tahu. Jadi kitab suci itu kalau tidak mengerti, memang nggak apa-apa, nggak masalah. Tetapi yang penting baca, supaya tahu kehendak Tuhan. Orang kagak juga tadi, Romo, saya tuh ya supaya tahu kehendak Tuhan, saya tuh langsung diem, tenang. Terus saya tanya, tahu kehendak Tuhan? Udah makin bingung. Ya iya. Kamu bisa tahu kehendak Tuhan hanya lewat apa? Baca kitab suci. Baca kitab suci. Kitab suci itu mungkin waktu kita baca kita nggak ngerti apa-apa, tapi suatu saat kok saya dikuatkan ya oleh kitab suci? Kok saya dikuatkan ya? Beberapa bulan yang lalu saya memberi retret ibu-ibu, 450 ibu-ibu. Saya sampai mencret. Kenapa? Saya itu nyuruh tenang, gak ada yang tenang. Karena saya berkata dalam nama Yesus, Engkau dulu bisa menghentikan badai. Ini saya menghadapi lebih dahsyat daripada badai. Tolong Tuhan, tolong supaya ibu-ibu tenang. Lalu saya tiba-tiba suara dengan roh semacam ini tidak bisa diusir. Hanya dengan doa, kamu harus berpuasa. Jadi Bapak Ibu, mari saya sekarang mau melihat ada apa dengan kitab suci. Tolong ditayangkan di depan ini daripada wajah yang tidak jelas dengan ini saja yang tidak jelas. Kita berbicara tentang pendengar dan pelaku firman. Next, penginjil Lukas bagus sekali mengatakannya. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak. Perempuan bukan laki-laki. Memang perempuan banyak komen. Banyak komen. Gak bisa diam. Jadi Bapak Ibu harus sadar ya, mengapa gereja Katolik tidak mengizinkan perempuan jadi pastor. Kenapa? Anda tahu, kami para pastor kalau di ruang pengakuan dosa, kami tidak boleh tanya macam-macam. Tidak hanya mendengarkan dan kita tidak tahu siapa yang mengakukan, dan tidak mau tahu juga dosa-dosanya. Oke, karena kita pengantara berkat, karena yang mengampuni Tuhan. Jadi kita dengerin doa. Oke, baik, bertemu sudah. Bayangkan kalau perempuan di pastor, pasti siapa? Gimana? Oh iya memang orangnya kayak gitu. Ini jangan. Jadi perempuan yang tanya pada Yesus, saya selalu berpikir, kenapa sih Yesus menampakkan diri waktu bangkit kepada perempuan? Karena kalau perempuan yang lihat langsung Yesus bangkit. Beneran. Coba kalau para rasul dulu yang lihat, mana Yesus? Nggak tahu. Lu lihat di sini. Jadi memang peran perempuan dalam kitab suci cukup kuat diceritakan. Bahkan di sini seorang perempuan berkata, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Karena Yesus berkata apa? Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan
Dia pasti ibu yang terberkati. Yesus berkata, enggak. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Apakah Yesus menolak Bunda Maria? Apakah Yesus menolak Bunda Maria? Tidak. Justru Yesus mengatakan, ibu saya tidak hanya punya hubungan badan dengan saya, dia ibuku, tetapi ibuku adalah mendengarkan firman Allah dan memelihara firman Allah. Jadi justru Yesus menekankan yang berbahagia itu harus seperti siapa? Maria. Dia mendengarkan dan memelihara firman Allah. Oleh karena itu, kalau kita berbicara tentang firman Allah, wahyu Allah, ada apa sih dengan firman Allah, wahyu Allah ini? Next, firman Allah adalah jadi milik Tuhan. Maka dalam perjanjian lama disebut sebagai Allah, disebut sebagai Yahweh, Eloi. Lalu macam-macam. Allah mengatakan, aku pencipta segala-galanya, aku memelihara, aku melindungi kamu. Yesus kan kalau dalam perjanjian lama itu Allah yang maha besar. Kadang-kadang Allah juga marah, kadang-kadang Allah mengampuni. Tetapi dalam diri Yesus mengatakan, Allah itu Bapamu, Bapakmu. Maka doa yang diajarkan oleh Yesus adalah Our Father, Pater Noster, Bapa kami. Digambarkan Allah itu sebagai Bapa yang maha rahim. Seorang Bapa yang anak bungsunya ngaco, kabur, tapi bapaknya itu siap memeluk dia. Ini gambaran tentang Tuhan. Jadi kalau mau tentang Tuhan seperti apa, di kitab suci dikatakan. Dan yang kedua, dikatakan dalam kitab suci, kita bisa melihat perintah-perintah Allah. 10 perintah Allah didapatkan oleh Nabi Abraham, Musa. 10 perintah Allah. Jangan membunuh, hormatilah Tuhan ayahmu, Tuhan Allahmu, hormatilah orang tuamu, kuduskanlah Tuhan. Itu perintah-perintah Tuhan. Sampai akhirnya Yesus pun memberi perintah apa? Kasihilah musuh. Hanya Yesus yang mengajarkan itu. Kasihilah musuh, doakanlah musuh. Berilah kepada orang yang tidak bisa membalas. Itu perintah Allah. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Itu perintah Allah. Jadi orang Katolik selalu bertanya, kenapa Romo nggak boleh cerai? Kan udah bosen. Lihat dia makin botak, makin jelek. Udah ditulis lagi Romo. Beberapa ibu-ibu sering kesel dengan suaminya. Dan suaminya sering jengkel dengan istrinya yang ngomong terus. Di masjid aja azan cuma 5 kali. Istri saya 24 jam non-stop ngomong. Maka para suami gak aneh kalau tiba-tiba menjadi tuli kalau mendengar istrinya ngomong. Jadi saya waktu seminar di Sarawak, ada seorang ibu datang kepada saya, Romo kan punya karunia mendoakan, ya setiap Romo punya, kita juga semua punya, bisa saling mendoakan. Romo mendoakan suami saya, Romo.
kenapa? Dia tuli. Tolong doakan. Ayo Romo. Kan saya dipaksa toh. Kita harus tahu ya, yang tidak boleh dilanggar adalah dua perintah, perintah Allah dan perintah emak-emak. Emak-emak itu kuasanya di bawah Tuhan Allah. Saya kalau udah emak-emak minta khotbah, saya bisa ngomong, ayo Romo. Senyum. Dari tadi udah senyum, karena emak-emak itu dulu, tolong doakan suami saya dekatin suaminya. Pak, saya disuruh istri Bapak guru agama Bapak. Oh, bertuli. Lalu saya disuruh istri Bapak untuk mendoakan Bapak karena Bapak mulai tuli. Jangan ngomong anugerah. Lalu akhirnya ya sudah Pak, mari kita syukuri anugerah. Si Bapak itu terima kasih Allah karena saya tuli, saya jadi tidak pening hidup saya. Jadi sudah lihat kenapa gereja Katolik ngotot tidak boleh cerai, karena Yesus ngomong kamu disatukan oleh Tuhan. Maka orang Katolik itu perkawinannya diatur oleh dua hukum. Satu, hukum pemerintah sipil. Kedua, hukum ilahi, hukum Tuhan. Jadi jangan kita tuh nggak boleh cerai, cuma gereja yang ada-adain, gereja lain juga boleh kok. Kampret, lu jangan baca kitab suci, itu kata Yesus. Jadi walaupun perceraian disahkan di hukum sipil, tidak pernah diterima dalam gereja Katolik. Tidak pernah diterima. Waktu saya memberikan seminar tentang keluarga juga sama, ada seorang ibu-ibu tanya, Romo, saya mau tanya, ya, Romo saya ini sudah bertahun-tahun ditinggalkan sama suami, nggak tahu yang mana status saya apa, Romo? Ibu yang kawin tanyanya tuh. Ya walaupun ibu sudah ditinggalkan suami, tetap ibu adalah seorang istri yang terikat dalam perkawinan. Tapi dia sudah pergi, nggak masalah. Tetap ibu bukan silet lagi, bukan single lagi. Enggak, ibu terikat dalam perkawinan. Jadi saya nggak boleh punya pacar, jangankan pacar. Terus saya di dalam hati berpikir, emang itu masih laku kan? Cuma nggak berani saya ngomong kayak gitu. Wah, pulang menjadi apa ibu? Jadi ibu bukan pacar, ibu tertarik pun itu dosa, nggak bener. Ibu tetap hidup sebagai istri dari suami walaupun dia sudah pergi. Ya, karena ini aturan Tuhan. Ini aturan Tuhan. Jadi kita bisa tahu hukum Tuhan itu dari mana. Kita suci mengatakan wahyu Allah adalah keputusan Allah supaya manusia mengenal kasih dan rencana hidupnya. Next, kita lihat apa tujuannya kalau begitu. Wahyu Allah. Tujuan dari firman Allah adalah demi keselamatan manusia. Demi keselamatan manusia. Saudara-saudariku yang terkasih, ingat ya, Tuhan itu tidak hanya mau memberkati Anda hari ini, minggu depan, tahun depan, bukan hanya itu. Allah ingin memberkati Anda supaya Anda masuk ke hidup yang berkah. Itu kerinduan Tuhan. Sedangkan kalau kita doa, selalu cari enaknya sendiri, selalu cari yang gampang, selalu cari yang membuat kita senang dan bahagia. Betul atau tidak? Betul. Lihat kalau doa novena, saya
kadang-kadang sedih dengan doa novena itu kalau baca permohonannya. Ada yang permohonannya gini, Tuhan, semoga karena pertolongan-Mu hutang-hutang keluarga kami dilunaskan Tuhan. Terus saya berpikir, buset deh, dia yang hutang, Tuhan yang sudah bayar. Lalu yang lain lagi, Tuhan, semoga keluarga kami sedang menjual tanah. Dulu kami waktu belinya cepiau, semoga laku goyang. Nanti kita kolektor 50.000, kita kolektor 50.000. Saudara sudah itu lihat, Tuhan mau membawa kita pada kekekalan. Maka dalam Injil Lukas dikatakan, aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti hidup ayah mengumpulkan anak-anak di bawah sayapnya. Jadi kerinduan Tuhan adalah apa? Menyelamatkan manusia sampai kembali ke rumah Allah. Apalagi peristiwa Yesus mati, bangkit. Semua itu dilakukan oleh Tuhan supaya kita selamat. Bukan supaya kita senang di dunia ini, bukan. Tuhan mau membawa kita pada keselamatan. Itulah tujuan firman Allah. Supaya kita nggak sesat jalannya, supaya lurus. Nah, oleh karena itu, dengan petunjuk Allah, kita punya arah yang tepat dalam kehidupan. Kita tahu apa sih yang kita cari, apa sih yang kita harus lakukan supaya mencapai kepada arah yang tepat. Apalagi Yesus ini, barang siapa mau mengikuti aku, engkau harus nomor satu bukan memikul salib, engkau harus menyangkal diri, memikul salib, mengikut aku. Ya, 3 hal yang gak enak semuanya. Menyangkal diri, memikul salib, mengikuti aku. Yesus gak ngomong barang siapa mengikuti aku, tokomu akan laku. Istrimu gak perlu ke Korea cantik terus. Suamimu akan lurus hidupnya, gak pernah tergoda oleh siapapun. Gak. Mau mengikuti aku, kau harus menyangkal diri. Menyangkal diri itu apa? Kalau saya males nyapa suami, justru saya salah. Males banget di pos dulu. Nyebelin dia itu. Justru kalau suami Anda nyebelin, peluklah suami Anda. Itu menyangkal. Bapak, kalau Anda pusing dengan istri Bapak yang cerewet, justru pada saat istri ngomong, terus. Karena ingat Bapak-bapak, salah satu ciri perkawinan adalah tidak hanya sakramen, perkawinan pun menguduskan. Ada nggak orang jadi kudus satu-satu ini hidupnya enak-enak? Nggak ada. Semua orang kudus menjadi kudus karena banyak pengorbanan. Jadi bapak-bapak, kalau Anda menderita karena istri Anda cerewet, itu jalan ke surga. Jadi kalau dia cerewet terus makin Anda berkorban, makin masuk surga, coy. Menyangkal diri, memikul salib. Apa artinya? Setiap orang punya salib hidupnya masing-masing. Jangan berpikir keluarga itu bahagia ya. Lihat dia kalau ke gereja, suami istri itu selalu pegangan. Dia tidak tahu kenapa dia harus pegangan. Karena
Lihat suami istri itu, Pak, kalau salam damai cipitan-cipitan. Kamu kalau salam damai, kamu salamin dulu sama tante-tante yang Pak. Baru salam mereka. Mas mereka. Jadi memikul saling berarti apa? Tidak ada keluarga yang tanpa saling. Apapun bentuknya, entah itu suaminya yang ngaco lah, suaminya yang serong lah, entah suaminya yang malas lah, entah suaminya penjudi lah, entah istrinya tukang belanja lah, entah istrinya hobinya lihat TikTok lah. Tadi saya dijemput oleh ibu-ibu saudara-saudara, semuanya pegang TikTok semuanya. Jangan-jangan pas Nisa juga kalau bosan bukan TikTok. Jadi perhatikan di sini, saya pasti punya saya, entah itu anak, mungkin jadi beban. Romo saya itu punya anak, sudah dewasa, gak kawin. Ayam di sebelah aja kawin terus. Dia gak kawin, ayam aja laku, masa saya gak laku. Jadi saudara-saudariku, ingat, setiap panggilan punya penderitaannya. Saya pernah ditanya, kalau Romo punya penderitaan enggak? Ya punya. Apa penderitaan Romo? Ketemu kamu. Saudara-saudariku, Anda hidup dalam keluarga, suami istri, ada yang memilih sendiri, betul atau tidak? Tapi para Romo harus tinggal di satu rumah yang tidak boleh memilih. Kamu cocok, kita tidak. Saya 10 pastor di Pratista sekarang, tidak ada yang cocok satu pun. Kalau ada yang cocok pastilah hamil mereka. Tapi walaupun tidak cocok, bukan berarti saya tidak bisa bahagia. Beda. Walaupun tidak cocok, saya tetap bisa bahagia. Nanti kita lihat bagaimana ya Tuhan mengajarkan kasih. Apa artinya kasih itu? Jangan hanya senyum. Itu bukan kasih itu. Bila sekali sudah senyum biar Yesus. Apa itu kasih? Sabar, murah hati, kelihatan banyak baca firman, tapi nggak ngerti apa-apa. Kasih itu apa? Kasih aja. Beri, kasih. Ingat, di dalam kasih kita tidak bisa minta dan beri dulu. Jangan mengharapkan diberi, no. Beri dulu, itu kasih. Gampang kok. Maka saya itu kalau kemana-mana selalu untuk teman-teman saya bawa oleh-oleh. Mereka terima kasih Pak Masuk. Tidak. Kemarin kan saya kontak santap. Saya kontak santap perhatikan 4 kali. Padahal parokonya bagus. Sayang romonya miskin. Sempat kali. Lalu kemarin itu kita ke Lafayette. Jangan dia. Kelihatan dia mah seringnya ke warung doang. Itu toko besar di Paris, banyak sekali diskonnya. Barang-barangnya Louis Vuitton, tahu nggak Louis Vuitton? Ini biasanya pakai plastik resep di mana? Kebetulan saya dapat apa? Berkat dari Tuhan, dari umat. Saya cari Samsonite, ada yang install.
Ada satu tas, saya beli 5 tas teman saya. Harga satu tas ini 150 euro. Gue beli. Sampai ada setelah bayar, ya habis juga. Sampai saya nggak jadi beli sepatu. Saya akhirnya beli yang kanan dulu kemarin. Tahun depan yang kirinya. Lalu setelah pulang ke Indonesia, itu tagnya gak gue lepasin. Ya ternyata 150 euro. Dibuskan hari ini 3 jutaan. Saya kasih. Wih, ini waterproof, Samsonite bagus, lu pakai. Kan kita sering bisa keluar pakai motor, hujan, nggak akan tebus. Satu pas itu berkata, oh. Yang lain, pakai. Apakah Eko sakit hati? Apakah Eko kecewa? Hah? Tidak, emang gue malaikat. Saya masih manusia, masih bisa nyetik kamu. Sudah dapat berkata di tahunya gimana? Habis di gue. Teman berkata di mana ada tahu habis. Saya kecewa, ya. Saya sedih, ya. Namanya orang itu kalau ngasih kan yang mau terima kasih. Itu tidak yang mau terima kasih kok bagus banget. Kan senang toh? Kalau ini jadi senang jadi semangat lagi coy. Gak cuma oh. Walaupun saya kecewa, walaupun saya sedih, tapi saya tidak kapok. Tidak kapok. Tadi aja saya kepada dia, tolong bawain oleh-oleh. Saya tidak kapok. Artinya apa? Dalam kasih, you give. Pemberianmu tidak akan pernah dilupakan oleh Tuhan. Dan di saat saya membagi itu, membuat teman-teman saya bahagia. Saya pernah suatu saat 2-3 kali kok nggak mau oleh-oleh. Mereka ya mau oleh. Saya pikir lu nggak butuh. Iya, gua harap ini dapat oleh-oleh. Rupanya diam-diam mereka pun mengharapkan. Memang tidak bisa mengekspresikan. Jadi kalau Anda punya suami yang kayak gitu kan, jangan diracun, jangan. Memang tidak bisa mengekspresikan. Dikasih apa cuma, Pak bagus banget. Udah terimalah, karena dia sebentar lagi dipanggil Tuhan. Maka kalau tujuan dari firman Allah itu membawa kita kepada keselamatan kekal, ada 3 ciri wahyu Tuhan. Next, pertama, wahyu Allah selalu menggunakan sarana-sarana. Sarana zaman dahulu adalah apa? Peristiwa-peristiwa. Peristiwa di mana orang Israel diselamatkan Tuhan dari Mesir sampai ke tanah janji. Peristiwa itu adalah sarana wahyu Tuhan. Tuhan kasih tahu, berapa tahun ya perjalanan itu? Kamu tuh tipe penyanyi Pak? Ini cuma cengenges gitu. 40 tahun. Ingat, 40 tahun. Apakah 40 tahun orang Israel ini bekerja atau tidak? Hah? Bekerja atau tidak? Hah? Ya betul. 40 tahun orang Israel itu berjalan dari Mesir sampai dengan tanah terjadi. Tanpa bekerja, mereka diberi makan oleh Tuhan. Apakah hebat? Karena
Tuhan sekarang mewartakan Tuhan lewat sarana. Jalan sarana itu. Jalannya apa salah satunya? Salah satunya ya udah salah dua aja nanti. Salah satunya adalah sakramen. Ada sakramen berapa? Nggak tahu loh. Oh, Katolik. 7 sakramen itu sarana berkat Tuhan. Bapak Ibu, saya sedih, saya prihatin. Saya dengar banyak orang Katolik pergi ke Bali menyucikan diri lewat upacara apa? Bukan nabe mati. Oh, sih duduk dengan orang loan. Nabe mati. Iya, ada pergi ke Bali, ada masang air, mandi, namanya melungkap. Itu membersihkan jiwa dari roh kotor. Padahal orang Katolik, hei, kalau mau dibersihkan, tuh masuk ke ruang sakramen pengampunan. Bukan setengah mandi. Emang lu Betsheba? Lu tenggelam tetap keluar kayak gitu aja. Bukan upacara itu. Kita punya sarana yang benar. Tolong lakukan. Jangan ikut tradisi yang lain. Katolik lah Katolik, ikut tradisi orang lain, tersesat coy. Nggak benar. Kemarin saya sedih sekali. Saya mendoakan orang meninggal. Setelah mendoakan orang meninggal ini harus dikremasi. Itu yang ribut, yang hidup. Menurut kelenteng ini harus jam 11. Yang satu tanya di kelenteng yang lain jam 12. Aneh kata saya. Akhirnya saya jadi tanya dia matinya kapan meninggal. Sorry, maaf. Kenapa kita sebagai orang Katolik punya sarana yang benar di gereja? Ya percayalah. Jangan mencampur adukan kepercayaan yang akhirnya membingungkan iman kita. Saya di Katedral Batu perkawinan, lalu mau jam berapa kata saya itu, Romo kata engkau saja. Dia pergi ke Cipekong di katedral harus jam 10.20. Gila, 10.20. Kenapa nggak jam 10.30? 10.20 kurang berapa detik? Oke lah, namanya Romo Eko itu kan melayani coy. Saya datanglah jam 10 di katedral sudah siap. Anda tahu katedral Bandung ini jam segini sedang macet-macetnya. Saya nungguin pasangannya belum datang. Papa mama ini sudah 10.20 masih belum datang. Modal tuh kata gue juga 10.30 masih. Datanglah 10.25. Dilanjutkan enggak? Udah lebih. Atau kita potong aja di
misalnya kita potong misalnya langsung keberkahan menutup. Oke, memusingkan. Kita punya sarana. Jadi itulah sarana yang ada di dalam iman kita. Ini wahyu Tuhan, ini pun cara Tuhan berkati. Maka saya maaf ya prihatin. Hari baik, ini hari baiknya, itu hari baiknya, ini jam baiknya. Halo, Tuhan memberkati, tidak kenal liburan. Full day, 24 hour, dan never sleep. Ketiga, wahyu Allah selalu diperkenalkan secara bertahap, pelan-pelan, karena manusia gak mungkin mengerti total Tuhan. Maka lihat, waktu Tuhan memisahkan dirinya dari kisah penciptaan sampai dosa, di mana setelah berdosa Adam dan Hawa ini diusir dari Taman Eden, dan Tuhan tetap memberkati mereka. Waktu Adam dan Hawa punya anak Kain dan Habil, siapa yang dibunuh? Dia malah menjawab, aduh gue lagi. Bapak Ibu, terima kasih banyak untuk malam hari ini. Semoga malam ini membuat kekuatan dalam hidup iman kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Murah, kami bersyukur dan berterima kasih atas berkat, penyertaan, kasih yang tak pernah henti dalam hidup. Kami mohon, hadirlah selalu di tengah-tengah kami. Pimpin dan selalu jaga hidup kami dengan firman-Mu. Dan buatlah kami menjadi hamba-hamba yang setia, seperti Bunda Maria, setia mendengarkan dan memelihara dan melaksanakan firman. Tuhan, firman-Mu itu berlimpah bagi hidup kami. Kami percaya melalui firman kami dapat sampai untuk bertemu dan berkumpul di rumah-Mu yang aman. Maka kami mohon kepada-Mu, turunkan berkat atas anak-anak ini. Sejahterakan mereka, sukacitakan keluarga mereka, beri berkat kepada keluarga mereka. Jangan sampai keluarga mereka berkekurangan, dan biarkan mereka pun selalu bersedia untuk menjadi berkat bagi sesama, khususnya bagi pembangunan aula parokia. Berkat Allah melimpah atas Anda semua, Bapa,